warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita hingga hari ini kita dapat melaksanakan kajian Adabul Alim wal Muta'alim yang insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram wal Mu'azzam Kiai Arif Iskandar selaku Khadim Ma'had Darun Nahdlatul Islamiyah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, juga para santri yang Allah muliakan, pertama-tama yang kami hormati Al-Mukarram wal Mu'azzam Kiai Arif B. Iskandar selaku Khadim Ma'had Darun Nahdlatul Islamiyah, juga yang kami hormati para pengurus Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Islamiyah Bogor, juga yang kami hormati para wakif dan para muhsinin yang mungkin menyaksikan acara pada hari ini, juga tidak lupa yang kami hormati para santri. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama buka pada kajian pada pagi siang hari ini dengan membacakan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita membaca Ummul Quran Allah memberikan kelancaran kajian pada hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dilantunkan oleh Akunam Muhammad Karim Bilhaq. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون
ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akhuna Muhammad Karim Bilhaq yang telah melantunkan suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang beliau baca Allah memberikan pahala, khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, juga para santri yang Allah muliakan, setelah pembacaan suci Al-Quran, yaitu acara inti pemaparan materi dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram wal Mu'azzam Kiai Arif Iskandar. Namun sebelum itu saya minta kepada para pemirsa di YouTube untuk mengabsenkan diri terlebih dahulu dengan cara mengetikkan nama, asal daerah, dan juga tuliskan doa terbaiknya khususnya untuk kita yang sedang melaksanakan kajian pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak sama-sama pemaparan materi dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim kepada Al-Mukarram wal Mu'azzam Kiai Arif Iskandar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Sebelum dimulai, mohon kepada para santriwan santriwati, kelihatannya masih banyak yang belum fokus. Jadi biasakan ketika Abi sudah ada di sini, ya, apalagi sudah mulai bicara, fokus ke depan, pusatkan perhatian, ya. Jangan pandangannya kemana-mana, ya. Mudah-mudahan dengan kalian bersungguh-sungguh fokus, kalian akan mendapatkan keberkahan ilmu, ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu dalam kajian rutin kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kita bersyukur kita masih diberikan umur yang panjang
diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan kita tetap seperti ini, bahkan meningkat dari waktu ke waktu ketaatan kita kepada Allah, sehingga kita kalaupun nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin, jeung kita semuanya yang tentu kita mendapatkan atau ingin mendapatkan, berharap syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatidzah yang memuliakan, para orang tua wali santri, juga para wakif, para muslimin dan umumnya kaum muslimin yang sama-sama menyaksikan acara ini lewat media sosial. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan pada saat ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita sama-sama membacakan Ummul Quran. Pertama, kita mudah-mudahan berharap kepada Allah pahalanya disampaikan kepada musannif, kepada Hadratus Syekh Hazim Arhari. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, ya, ilmu beliau kepada kita dan menjadi amal soleh, menjadi amal jariah bagi beliau, sehingga beliau di akhirat ada di sisinya di tempat yang mulia, mendapatkan ampunan dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa juga khusus kepada para muhsinin, para wakif. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin, keberkahan keluarganya, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan. Allah balas segala kebaikan dengan balasan terbaik di dunia dan akhirat. Kemudian tidak lupa kita doakan orang tua kita, orang tua kalian, ya. Mudah-mudahan senantiasa juga diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan, kemurahan rezeki, kesehatan, ya. Wabil khusus kita doakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah gempa, ya, di Cianjur sekitarnya, yang diwafatkan karena musibah tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan pahala sebagai para syuhada. Mereka mati syahid mendapatkan pahala orang-orang mati syahid. Yang masih hidup, yang mungkin sekarang sedang mengalami kesulitan, ya, kekurangan makanan, pakaian dan lain-lain, semoga Allah memberikan kemudahan, kesabaran, dan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik untuk mereka. Al-Hadiniyah wa ala kulli sunnah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih di bab tentang adabul alim fi haqqihi, ya, yaitu adab al-alim, seorang ulama, seorang muallim terkait dengan dirinya, yang kemarin kita sudah sampai pada poin ke-17. Ada sedikit yang belum kita selesaikan di poin ini. Sedikit mengulang bahwa di antara yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai seorang alim itu memandang rendah orang lain, ya. Mentang-mentang sudah jadi hafidz Quran, mentang-mentang sudah jadi ustadz, jadi ulama, menganggap orang lain itu rendah, ya. Maka bagaimana supaya kita terbebas dari penyakit sombong, penyakit merendahkan orang lain? Disebutkan di sini wa min adwiyati ihtiqarin nasi, wa min, dan diantara adwiyah, obat, ihtiqarin nasi,
dari penyakit merendahkan orang lain, menyepelekan orang lain, yaitu tadaburu qaulihi, hendaklah mentadaburi, merenungkan firman Allah Ta'ala dalam surat apa? Al-Hujurat ya, silakan dibuka. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yaskharu qaumun, janganlah merendahkan suatu kaum min qaumin, kaum yang lain, asa karena boleh jadi ayyakunu, mereka yang direndahkan, yang dihinakan, ya, khairan, itu lebih baik minhum, daripada yang merendahkan, daripada yang menyepelekan. Ya, ini harus diingat betul-betul. Ketika kita merendahkan orang lain, ketika kita menghinakan orang lain, sangat boleh jadi kitalah yang justru lebih hina di hadapan Allah daripada orang yang kita hinakan, yang kita rendahkan. Ya jelas, paling tidak dari sisi adab. Orang yang merendahkan orang lain berarti adabnya lebih buruk daripada orang yang direndahkan. Ya, maka hati-hati. Kemudian wa qaulihi, dan juga mentadaburi firman-Nya Allah Ta'ala, inna, sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqnakum, telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki, terdiri dari laki-laki dan perempuan, ya. Dan selanjutnya kemudian Allah mengatakan inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallahi, di sisi Allah, adalah atqakum, yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia itu bukan yang paling berilmu. Ya, ingat. Yang paling mulia bukan orang yang hafal Quran, belum tentu. Kalau hafal Quran tapi dia sering melanggar aturan Al-Quran, ya tentu dia bukan orang mulia. Kalian mungkin dalam sejarah ya pernah diajarkan ada namanya seorang tokoh, ya, orang kafir ini sebetulnya, tapi dia berpura-pura masuk Islam, namanya Snok Horgonya. Orang mana tuh? Orang Belanda. Nah, dia ini konon hafal Quran, bahkan pernah haji, belajar di Mekah, hafal Quran. Tetapi dia menggunakan ilmu yang dia miliki, dia mempelajari Islam justru dalam rangka menghancurkan Islam. Artinya apa? Terbukti orang yang hafal Quran itu bahkan dia orang munafik. Ya. Maka jangan kita merasa bangga ketika kita menjadi orang alim. Kenapa? Karena ukuran kemuliaan di hadapan Allah seseorang itu adalah atqakum, yang paling bertakwa, bukan yang paling berilmu, ya, termasuk yang paling baik amalnya, ya. Wa qouli ta'ala, dan juga mentadaburi firman Allah Ta'ala, fala tazakku anfusakum, fala, dan janganlah tazakku, menganggap suci kalian ini, ya, anfusakum, diri kalian. Jangan menganggap diri paling suci, ya. Huwa a'lamu, karena apa? Allah itu yang paling tahu, bimanittaqo, siapa saja yang paling bertakwa kepada Allah, ya. Jadi kita ini kalau merasa paling suci, sebetulnya kita paling kotor, boleh jadi. Kita bagaimana, ya, sikap
dari seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu orang sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi suatu ketika dalam sebuah riwayat beliau pernah memandang sebuah pohon. Di pohon itu kebetulan ada hinggap seekor burung. Saat itu Abu Bakar Siddiq bergumam, ya, ngomong sendiri kira-kira gitu. Kata beliau, andai saja aku seperti engkau wahai burung, kesana kemari, ya, kamu ini tidak akan dihisab oleh Allah. Maka aku ingin andai saja aku seperti engkau, seperti burung. Supaya apa? Di akhirat nanti tidak dihisab. Kenapa? Karena saking takutnya dihisab oleh Allah. Saking takutnya beliau masuk nerakanya Allah. Padahal beliau sahabat, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Terus kita siapa? Ketika kita menganggap diri kita paling suci, paling soleh katakanlah. Padahal kita, ya, amal kita, iman kita tentu tidak bisa dibandingkan dengan keimanan dan amal-amal dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Banyak ulama dulu yang justru merasa dirinya itu kotor, pada ulama besar, padahal amalnya luar biasa. Seperti itu, ya. Maka fala tazakku, ya, tazakkau, jangan kalian merasa suci anfusakum, atau jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri, huwa a'lamu, sementara Allah tahu. Allah yang paling tahu bima nittaqa, siapa yang paling bertakwa. Maka farubama, boleh jadi kanal muhtaqaru, orang yang dihinakan, yang direndahkan oleh kita, atharu, lebih suci kolban hatinya, indallah, di sisi Allah. Ini kalian nih, ya, ini tolong diperhatikan. Ini penyakit yang menghinggapi anak-anak remaja, anak-anak sekolah itu saling merendahkan, saling membuli, ya. Padahal boleh jadi yang dibuli lebih mulia daripada yang membuli di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ya. Jangan sekali-kali merendahkan teman kalian, membuli, apalagi menghina-hina, ya. Karena tadi boleh jadi al-muhtaqaru, orang direndahkan, yang dihina-dina, atharu, ya, atharo qalban, itu lebih suci, ya, hatinya, indal sisi Allah, wa azka amalan, bahkan lebih suci amalnya, lebih bersih, lebih diterima amalnya oleh Allah, wal akhlason niatan, dan lebih ikhlas niatnya daripada kita, ya, yang mungkin kita merendahkan dia, gitu, ya. Kamakila, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, la tahtakir fil alamina aqallahum, janganlah kamu di dunia ini merendahkan orang yang lebih kecil, lebih sedikit, mungkin lebih miskin, mungkin lebih bodoh, seolah-olah. Pokoknya siapapun yang lebih rendah dari kita, jangan kalian hinakan. Fal rubama kanal hakiru ajallahum, ya. Karena boleh jadi justru yang rendah tadi, yang dihinakan tadi, lebih mulia, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena jadi mereka mungkin lebih bertakwa. Secara ekonomi mungkin orang ini miskin, ya. Secara ilmu mungkin dia biasa-biasa saja, tapi di mata Allah mungkin lebih takwa. Sehingga kalau lebih takwa berarti apa? Lebih mulia, ya. Maka
betapa jeleknya, betapa buruknya akhlak orang yang suka merendahkan orang lain. Ya. Wa yuqalu, dan dikatakan oleh sebagian ulama, innallaha, sesungguhnya Allah, akhfa, menyembunyikan atau merahasiakan salasatan 3 perkara, ya, fi salasatin, dalam 3 perkara. Merahasiakan 3 orang di kalangan 3 kelompok orang. Pertama, waliyuhu, walinya, fi ibadihi, di kalangan para hamba. Siapa sebut wali Allah? Tentu hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Allah itu merahasiakan walinya, sehingga orang mungkin nggak tahu kalau si A itu wali Allah. Padahal mungkin secara zohir dia orang biasa saja, ya. Secara ekonomi dia juga bukan orang kaya, bahkan mungkin dia orang miskin. Masih ingat nggak kisah siapa? Ada seorang anak yang sampai dia itu menggendong ibunya dari tempat tinggalnya ke Mekah untuk naik haji. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu bukan siapa-siapa di tengah masyarakatnya. Makanya sering kemudian Uwais Al-Qarni itu manusia yang tidak dikenal di bumi karena bukan orang terkenal, tapi dikenal di langit. Kenapa? Karena diantaranya bakti dia kepada ibunya. Diceritakan karena ibunya ingin naik haji, beberapa bulan sebelum naik haji, karena ibunya sudah tua gitu ya, Uwais Al-Qarni ini dia berjalan berkilo-kilometer sambil latihan memanggung beban, termasuk ya apa kalau sekarang mungkin domba gitu ya. Pokoknya beban di punggungnya, latihan setiap hari berkilo-kilometer supaya ketika menggendong ibunya pada saat haji itu kuat, ya. Nah itulah wali Allah. Jadi wali Allah itu bukan seperti orang yang mungkin penampilannya pakai jubah, pakai udeng-udeng rapi, ya. Belum tentu. Bisa jadi orang yang biasa-biasa saja. Karena itu rahasia Allah. Ya, Allah yang tahu. Maka kita jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Ya, boleh jadi di antara kalian ini ya, teman-teman ini ada yang jadi wali Allah. Amin. Maka jangan merendahkan. Ya. Karena boleh jadi yang kita rendahkan itu wali Allah. Kemudian yang kedua, waridohu fi ta'atihi. Allah merahasiakan ridhonya di antara jenis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Kadang-kadang orang merendahkan, menganggap sepele satu amal. Ya. Kadang-kadang misalnya orang menganggap sepele sedekah yang kecil. Betul tidak? Kalau sedekahnya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran itu dianggap sesuatu yang hebat. Padahal belum tentu. Sangat boleh jadi keridhaan Allah itu terletak di amal-amal yang dianggap sepele. Ya. Habis sering menyampaikan satu hadis ya, bahwa sabaqo dirhamun mi'ata alfi dirhamin, ya. Jadi 1 dirham kira-kira 50.000 rupiah harta, ya, itu bisa mengalahkan sebanyak 5.000 dirham. Apa?
5.000 dirham, kira-kira 5 miliar. Nabi ditanya oleh para sahabat, kenapa bisa begitu? Beliau menjelaskan ada orang punya uang 2 dirham, kira-kira 100.000. Dia infakkan 1 dirham 50.000. Berapa? Jadi 50%. Nah, ada orang yang banyak uangnya, mungkin 100 miliar. Kemudian dia infakkan 5 miliar. 5 miliar itu bisa membangun pondok ini. Ya, dengan bangunan yang mewah lah. Dibandingkan dengan 50.000 tadi. Mungkin gak ada apa-apanya gitu ya. Betul tidak? Tapi justru kata Nabi, justru orang yang bersedekah 50.000 itu mengalahkan yang 5 miliar. Kenapa? Karena dia berinfak 50.000 dari harta yang dia miliki cuma 100.000. Dia punya uang cuma 100.000, diinfakkan 50.000. Ke An-Nahdoh misalnya ya. Sementara ini ada orang punya 100 miliar. Diinfakkan 5 miliar, berapa persen? 5%. Karena dia masih punya harta 95 miliar. Maka kalau orang ini yang punya uang 100 miliar ingin sama nilainya dengan orang 50.000 atau bahkan ingin mengalahkan, harusnya apa? Dia berinfak lebih dari 50 miliar supaya bisa mengalahkan orang berinfak 50.000. Nah, maksudnya apa? Inilah yang kemudian tadi sampaikan, kadang-kadang tadi, bukan kadang-kadang, Allah itu merahasiakan ridhonya di antara ketaatan, jenis ketaatan kita. Boleh jadi justru di antara sedekah, contoh ya, sedekah yang kita lakukan, kita mungkin pernah bersedekah 1 juta misalnya. Justru boleh jadi Allah ridho itu ketika kita bersedekah dari harta yang mungkin tadi cuma 10.000. Kenapa? Karena sedekah 1 juta ketika dia punya uang 100 juta. Sementara dia sedekah 10.000 pada saat dia justru memang uangnya cuma segitu-gitunya. Boleh jadi apa? Allah ridho dengan 10.000 dan belum tentu dia ridho dengan yang 1 juta. Apalagi kalau ada unsur riya. Ya. Maka jangan sekali-kali kita ya menganggap sepele amal-amal kita. Tolong dibangunin yang tidur ya. Ini yang tidur dibangunin tolong. Kemudian yang ketiga, wa ghadabuhu fi ma'asyihi. Ya. Wa ghadabahu fi ma'asyihi. Allah merahasiakan murkanya di antara berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Ya, maka harus hati-hati. Kadang-kadang dosa yang kita anggap sepele justru itu yang menjadikan kita Allah itu murka kepada kita. Kenapa? Karena kita menganggap enggak ada masalah dengan dosa itu. Maka dosa besar yang ditobati jauh lebih baik daripada dosa kecil yang justru kita anggap sepele dan tidak ditobati gitu. Ya. Maka di sini jangan anggap enteng dosa, karena apa? Boleh jadi itulah yang menjadi sumber murka Allah kepada kita. Ya. Nah, kemudian dikatakan wa minal akhlaqi, dan diantara akhlak al-mardiyati yang diridhoi oleh Allah, pertama iksarut taubat, memperbanyak tobat. Ya. Tobat itu harus setiap saat. Bahkan Rasulullah sendiri, padahal beliau tidak pernah berdosa kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah karena beliau maksum, beliau bertobat, beristighfar 100 kali sehari. Padahal beliau tidak punya dosa, apalagi kita.
Kita harus lebih banyak bertobat karena kita adalah tentu lebih banyak lagi berdosa kepada Allah. Kemudian wal ikhlas. Ikhlas. Jadi antara akhlak yang mulia itu selalu ikhlas. Ikhlas itu memberi beramal semata-mata dipersembahkan kepada Allah. Ya. Karena itu amal yang ikhlas itu pasti berbuah ihsan. Orang yang ikhlas pasti berbuat sebaik mungkin dalam beramal. Kenapa? Karena tadi dia mempersembahkan amalnya semata-mata untuk Allah. Salat yang ikhlas, salat yang paling khusyuk, bukan yang asal-asalan. Masa untuk Allah asal-asalan? Sedekah yang ikhlas yang paling banyak. Masa untuk Allah infaknya sedikit? Pasti yang terbaik. Kalau kita punya kemampuan gitu. Belajar yang ikhlas, belajar yang sungguh-sungguh. Makanya bisa kelihatan nih, kalau kalian ikhlas belajar akan selalu sungguh-sungguh. Kenapa? Karena belajarnya semata-mata dipersembahkan kepada Allah. Tapi kalau kalian kurang ikhlas bahkan tidak ikhlas, ya mungkin malas-malasan belajar juga. Minimalis. Tidak fokus, tidak perhatian. Banyak tidurnya di ruang belajar. Kenapa? Karena tadi dia mungkin belajarnya tidak ikhlas. Tidak berusaha dipersembahkan untuk Allah. Karena kalau untuk Allah pasti dia melakukan yang terbaik. Kalian menghafal Quran dengan ikhlas akan menghafal dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja keras. Kenapa? Karena kalian menghafal Quran semata-mata diniatkan untuk Allah, dipersembahkan kepada Allah. Ya. Yang kedua, ciri ikhlas itu adalah mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya. Ketika kita berbuat salah, kita melanggar, berbuat maksiat, diingatkan oleh orang yang mungkin lebih muda dari kita usianya, ilmunya lebih sedikit daripada kita, orang ikhlas akan menerima dengan lapang dada, tidak akan menolak. Kenapa? Karena dia sadar al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah dari Allah. Walaupun yang menyampaikan mungkin orang yang orang miskin, orang bodoh, orang yang lebih muda dari kita. Maka orang ikhlas tidak akan menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran justru orang yang sombong, ya, karena kata Nabi al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas, ya. Jadi orang sombong itu orang yang suka menolak kebenaran dan cenderung merendahkan orang lain. Kemudian wal yakin, selalu yakin kepada Allah. Yakin tentang rizki misalnya. Yakin terhadap apapun bahwa yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik. Bahkan seandainya Allah menimpakan musibah kepada kita, kita pun yakin bahwa itulah yang terbaik dari Allah. Mungkin ini pelajaran buat kita, mungkin ini teguran buat kita, supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian wat taqwa, di antara akhlak yang baik ada takwa. Wasabru, sabar. Ini sabar. Sabar. Sabar ini adalah di antara amal soleh yang luar biasa pahalanya. Ya, kita harus bangun malam misalnya jam 3, kita sabar melakukan itu. Kita belajar di sini, ya. Setiap saat kita belajar dengan penuh kesabaran. Kalian mondok di sini katakan 6 tahun, sabar. Karena sebentar sebetulnya, ya. Jadi yang terasa lama itu kenapa? Karena kita tidak sabar. Bahkan jangankan 6 tahun, sehari saja
Kalau kita tidak punya sabar, pingin kabur aja dari pondok, betul tidak? Sehari kerasa lama. Kenapa? Karena tidak sabar. Tapi kalau sabar, jangankan 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun kalian mondok, terasa kurang. Kalau sabar, ya. Kemudian ridho. Apapun yang kemudian Allah putuskan untuk kita ridho. Ya, ridho terhadap ketentuan Allah, ridho terhadap hukum-hukum yang Allah bebankan kepada kita. Ridho ketika kemudian kita misal kalau melanggar kita dihukum sesuai aturan. Ya. Ridho ketika misalnya di sini dikasih makan ala kadarnya. Ya. Kemudian qanaah. Ya qanaah itu merasa cukup. Tapi dalam urusan harta misalnya. Dalam urusan ilmu justru jelek orang qanaah itu. Merasa puas dengan ilmu. Bahkan diantara perkara yang buruk dari seseorang itu kata Imam Ali adalah al-qanaah bil jahli. Merasa puas dengan kebodohan. Merasa cukup dengan ilmu. Nah ini jelas orang yang bodoh justru orang yang merasa cukup dengan ilmu. Nanti akan dibahas lebih jauh ya. Kemudian zuhud itu apa? Tidak cinta dunia, bukan berarti anti dunia, bukan berarti anti dunia, tapi dia tidak cinta dunia. Orang zuhud itu boleh jadi orang kaya, tapi kekayaannya tidak kemudian menjadikan dia lupa kepada Allah. Jadi zuhud itu bukan berarti hidup dengan penampilan seperti orang miskin, tidak. Kalau kita punya uang, kalau kita bisa atau punya baju bagus misalnya, ya pakai aja. Karena Allah itu kan dikatakan Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau kita kita punya baju bagus misalnya, ya, baju mahal dibelikan orang tua kita, ya pakai gitu. Bukan berarti saya mah ingin zuhud, udah aja misalnya pakai pakaian yang robek-robek kayak gembel, bukan itu. Intinya zuhud tidak cinta dunia. Dunia tidak memalingkan dia dari ketaatan kepada Allah. Kemudian tawakal, ya, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Watafid sama ini ya, menyerahkan urusan kepada Allah. Karena kalau Allah yang ngurus, pasti urusan Allah yang paling baik. Ya. Jadi kita harus bertawakal, memasrahkan semua kepada Allah. Karena pasti Allah yang ngurus pasti adalah yang terbaik. Kalau kalian sudah merasa tadi tekad kalian sudah kuat, kalian sudah berusaha sungguh-sungguh, ya udah tawakal. Bahkan tawakal itu sebelum kita berupaya kita sudah tawakal. Kenapa? Karena kata Allah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kalian sudah berazam, azam itu kan sebelum kita bertindak, berbuat. Maka fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Semua kita pasrahkan kepada Allah. Kemudian wa husnus sarirah, berperilaku baik, wa husnuzon, berprasangka baik kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Ya, jangan suuzon. Karena suuzon itu biasanya dari setan. Karena prasangka buruk belum tentu sesuai dengan kenyataan. Makanya Allah mengatakan inna ba'dozonni ismun. Ya. Sebagian prasangka itu dosa. Karena belum tentu juga kemudian sesuai dengan kenyataan. Ya. Tapi kadang-kadang kita merasa yakin dengan prasangka kita. Ya.
Ada orang senyum, ngajak senyum pada kita, disangkanya ngetawain misalnya. Padahal betul-betul dia senyum tulus misalnya kan. Ingin bersedekah, karena kata Nabi kan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah kan ya. Ya, jadi jangan bersuuzon. Apalagi kepada guru, kepada orang tua. Dosanya berlipat-lipat itu. Dosa pada orang lain saja itu adalah dosa besar. Artinya jangan dianggap sepele, apalagi dosanya suuzonnya kepada guru, kepada orang tua. Ya. Kemudian wa husnul khulqi, memiliki akhlak atau perangai yang baik. Wa ru'yatul ihsan, senantiasa memandang hal-hal yang baik. Wa syukrun ni'mati, ya, mensyukuri segala nikmat. Wa syafaqah ala khalqillah, bersikap lembut, welas asih kepada makhluk Allah. Jangankan kepada manusia, bahkan kepada hewan sekalipun. Makanya kenapa dalam konteks kita menyembelih binatang kurban misalnya, itu harus menggunakan pisau yang sangat tajam supaya hewan tadi cepat mati, tidak merasakan sakit yang lama. Itu bagian dari kita berbuat ihsan kepada makhluk, berbuat baik. Jadi jangankan kepada teman kita, saudara kita, kepada manusia, bahkan kepada binatang pun kita harus bersikap welas asih, punya rasa kasih sayang. Ada orang coba saking sebelnya dengan kucing sampai dibanting-banting itu kucing. Ada enggak? Ada. Padahal kucingnya kan enggak. Yang namanya kucing ya, binatang tidak punya akal ya, kalau sekali-kali membuat misalnya kesal ya wajar, tapi jangan sampai kemudian kita sampai membanting, membunuh. Nauzubillah. Ya. Nah, kemudian wal haya minallah taala, malu kepada Allah. Malu ketika berbuat dosa. Malu ketika bermaksiat. Jadi malu itu jangan kepada manusia saja. Bahkan Allah lebih layak, kepada Allah kita lebih layak untuk malu. Ya. Ada ibu-ibu ya, ibu-ibu sering tuh ya. Kalau ketemu ustadz enggak pakai kerudung, malu. Aneh gitu. Tapi kepada Allah dia enggak malu. Nah, ini salah kaprah ya. Allah lebih layak untuk kita kemudian memiliki rasa malu kepadanya daripada kepada manusia. Kepada manusia jelas kita harus malu kalau berbuat maksiat. Ya, apalagi kepada Allah. Wa minan nasi, kepada Allah, kepada manusia, wal khauf, memiliki rasa takut kepada Allah. Takut berbuat dosa, takut kita masuk ke dalam neraka, sehingga kita hati-hati. Waraja, tapi selain kita pun penuh harap kepada Allah masuk surga, walaupun mungkin kita belum pantas. Makanya ada doa dari Imam Al-Ghazali ya, yang di banyak masjid di kampung itu sering dibaca tuh habis Jumat ya. Apa doanya? Ilahi lastulil firdausi akhla wala aqwa ala naril jahimi. Terus falhab taubata waghfir dunubi fa innahu apa enggak? Nah, itu di masjid kita ini sering dibaca tuh. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Jadi kata Imam Ghazali, ya Allah, Tuhanku, sungguh aku ini tidak pantas masuk surga Firdaus. Wala aqwa alan naril jahimi, tapi aku pun tidak akan kuat untuk kemudian diazab di neraka jahim. Ya.
Terus fahabli taubata waghfir dunubi, maka berikanlah kesempatan aku bertobat dan ampunilah dosa-dosaku. Ya, terus faina, ya. Jadi itulah ya. Jadi satu sisi kita kemudian takut kepada Allah masuk neraka, tapi kita pun berharap masuk surga. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Kemudian wa mahabbatullah ta'ala, ya, cinta kepada Allah, ya. Hiya khoslatul jamiah, semua tadi merupakan totalitas lima hasni sifati kulliha, yang merupakan sifat-sifat yang baik yang harus dimiliki terutama oleh seorang alim. Ya, termasuk kita juga sebagai muta'alim. Ya, apalagi sebagai orang alim. Ya. Maaf. Wa mahabbatullah, cinta kepada Allah itu adalah tadi merupakan perkara yang apa istilahnya, menghimpun segala kebaikan sifat seluruhnya. Jadi semua terhimpun dalam cinta kita kepada Allah. Wa innama tatahaqqaqu, dan cinta kepada Allah ini betul-betul akan terrealisasi, ya, bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, mahabbatullah adalah ya khoslatu al-jamiah lima hasinit sifati kulliha. Cinta kepada Allah adalah menghimpun seluruh sifat-sifat yang baik. Dan buktinya atau harus dibuktikan cinta tadi dengan kita menteladani Rasulullah. Liqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Jadi bukti tanda cinta pada Allah sederhana, ikuti teladani Rasulullah, ya. Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini poin ke-17 selesai ya. Kemarin sempat terpotong karena waktu, dituntaskan pada siang hari ini. Poin ke-17 terkait dengan fi adabil alim, ya, adabul alim fi haqqihi, ya. Adab atau akhlak seorang alim terkait dengan dirinya. Baru jam 2 ya. Wasaminu asyara, yang poin yang ke-18. Ada 20 poin ya. Ini yang ke-18, masih 3 poin lagi. Ayyudima, yakni mendawamkan, ya, mengistiqomahkan al-hirsa ala izdiyadil ilmi, untuk selalu fokus sungguh-sungguh, ya, dalam meraih ilmu, dalam mengembangkan ilmu, wal amali, dalam beramal, ya. Bagaimana caranya kita fokus terhadap ilmu dan amal? Bi mulazamatil juddi, dengan kita selalu bersungguh-sungguh, wal izdihad, selalu bersemangat, tidak pernah kemudian mengenal lelah, ya, tidak pernah mengenal capek, tidak pernah mengenal ngantuk dalam kita talabul ilmi, dalam kita beramal. Wal muwazabati ala wazaib al aurat minal ibadah,
termasuk tekun dalam menjalankan fungsi-fungsi dalam ibadah. Artinya apa? Di sini kita juga disertai dengan mengingat Allah, zikir, dengan banyak membaca wirid. Ya, kita banyak berdoa, bermunajat kepada Allah supaya kita sukses dalam belajar, dalam menghafal Al-Quran. Jangan dilupakan. Karena ilmu itu ilmu Allah. Mudah bagi Allah untuk memberikannya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ya. Sangat mungkin ketika kita mengalami kesulitan dan menghafal Al-Quran, akan Allah mudahkan ketika kita banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir, meminta kepada Allah. Qiraatan wa iqra'an wa mutala'atan wa mudzakiratan atau mudzakaratan, ya. Dengan cara apa? Kita banyak membaca, mutala'ah, muzakarah atau muzakarah, ya. Wa taklik, banyak kemudian menelaah, meneliti. Wa hifdzon, banyak menghafal. Wa bahsan, banyak mengkaji. Jadi kesungguhan dalam belajar harus dibuktikan dengan kita tadi banyak membaca, banyak menelaah, banyak menghafal, mengkaji, meneliti. Makanya kita tidak cukup nih, misalnya sekarang ngaji kitab Adabul Ta'lim wal Adabul Alim wal Muta'alim. Ya. Nah, ini jangan di sini aja. Ketika kalian sudah selesai, nanti dibaca lagi, ditelaah lagi, dihafal, diulang-ulang. Itu bentuk kesungguhan. Kalau kalian cuma di sini doang belajarnya, di luar itu tidak belajar lagi, berarti kurang sungguh-sungguh. Nah, bayangkan poin ini kan ditujukan kepada orang alim. Ternyata orang alim pun dituntut untuk terus dia istiqomah dalam belajar, dalam bersungguh-sungguh dengan ilmu. Apalagi kita sebagai pembelajar. Bahkan seandainya kita sudah jadi ulama pun bukan berarti berhenti belajar, ya. Wala yudhi'a, ya. Dan jangan sampai kita menyia-nyiakan syai'an, sesuatu pun atau sedikit pun, min auqati umrihi, dari waktu-waktu atau umur kita, ya. Fi ghairi ma huwa bisodadihi minal ilmi, dengan sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang tidak dengan ilmu. Artinya apa? Contoh ginilah, tidak selayaknya seorang alim, apalagi muta'alim, dia kemudian waktunya habis untuk main HP, apalagi main game misalnya, ya. Karena itu bentuk penyia-nyiaan waktu, ya. Dan ini bertentangan dengan manfaat ilmu dan amal, gitu, ya. Illa ma la budda minhu, kecuali kita menghabiskan waktu karena apa? Untuk sesuatu memang mutlak kita harus lakukan. Bi qadri darurati, sekedar memang karena kebutuhan mendesak. Min aklin wa syarbin au naumin, misalnya apa? Karena kita harus makan. Kita harus minum, kita harus tidur. Karena kalau kita tidak makan, tidak tidur, tidak minum, ya gimana kita bakal sakit. Cuma kalau bisa makan jangan berlama-lama. Ada orang makan 1 jam, 2 jam, makan apa itu? Makan itu paling cukup berapa menit, ya. Kadang-kadang ada orang makan lama, ya lamanya sambil tadi mungkin main HP misalnya, sambil ngobrol itu. Nah, kita bisa bayangkan, bahkan Imam Nawawi pernah Abi ceritakan, di antara waktu yang beliau benci, Imam Nawawi,
oleh Imam Nawawi adalah ketika harus makan. Kenapa? Karena kata beliau, jadi makan itu dianggap menghabiskan banyak waktu. Kalau bukan karena kebutuhan supaya badan tetap sehat, mungkin beliau tidak akan makan itu. Karena dianggap banyak mengurangi waktu beliau dalam mengkaji ilmu, dalam menulis kitab. Ya. Sampai-sampai diceritakan Imam Nawawi itu kalau makan sering disuapi sama ibunya. Kenapa? Karena beliau sambil nulis kitab. Dan beliau sering tidak sadar kalau beliau itu sedang makan. Saking konsentrasi menulis kitab. Ya. Disuapi sama ibunya. Kenapa? Karena kebetulan beliau tidak punya istri. Ya. Kenapa tidak punya istri? Tadi karena beliau fokus dalam belajar, mengajar, mengkaji ilmu, menulis kitab. Tidak ada satupun waktu yang beliau sia-siakan. Kalau kita gimana? Waktu kita kadang-kadang lebih banyak untuk hal yang sia-sia daripada belajar. Ya. Jadi kalian ini di sini di An-Nahdhah masih nyantai sebetulnya ya. Buktinya masih banyak yang bisa bermain-main, banyak yang masih bisa saling ya macam-macam ya. Nah, maka jangan sampailah kita menyia-nyiakan waktu ya. Kemudian wa istirahati ya, wa istirahatin, dan kita misalnya enggak apa-apa istirahat. Tapi jangan kebanyakan istirahat. Tidur melulu. Kalau sekali-kali istirahat memang harus ya. Yaitu li milalin, karena kelelahan, au adai haqqi zaujatin, atau misalnya kita menghabiskan waktu tapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, istri misalnya cari nafkah. Enggak apa-apa gitu ya. Karena nafkah juga wajib ya. Au zairan, atau misalnya kita berkunjung bersilaturahmi. Wa tahsil qut, atau supaya kita ingin mengusahakan tadi makanan. Mimma yuhtaju ilaih, yang dibutuhkan. Oleh alim, atau misalnya apa? Kita habis waktu karena sakit. Ya. Karena sakit kita tidak belajar. Terpaksa kita beristirahat, kita tidur ya. Ya gimana lagi kalau sakit? Tolong diperhatikan ya. Kalian yang suka sakit nih. Nah, ini penting nih. Augaru mimma yata'adzaru mahu astigol, atau hal yang lain yang memang menjadikan dia akhirnya tidak, atau ada kesibukan yang menyebabkan dia tadi tidak kemudian atau waktunya dihabiskan dari selain ilmu. Nah, ini penting nih. Ini penting nih, tolong perhatikan. Tadi kan sakit itu katakanlah karena kita sakit menyebabkan kita kadang-kadang tidak belajar, kita tidur aja di kamar. Ada yang seperti itu? Ada? Nah, ingat di sini nih. Karena ba'duhum, ternyata sebagian ulama dulu la yatruku ad-darsa, tidak meninggalkan untuk belajar. Li urudi maradin khafifin, ketika sakitnya itu cuma ringan saja. Cuma pusing doang. Ulama dulu tidak pernah meninggalkan belajar hanya karena pusing. Ingat. Cuma sakit gigi, cuma pilek, nggak pernah. Bahkan ayastashfi bil ilmi, bahkan mereka itu berharap justru ketika memaksakan hadir majelis ilmu sakitnya sembuh. Coba kalian kalau cuma pusing dikit hadiri majelis ilmu,
Mudah-mudahan dengan itu jadi sembuh. Apalagi cuma berpura-pura sakit. Padahal malas kemudian ngakunya pusing. Jangan sampai seperti itu. Ada nggak yang suka pura-pura? Lagi malas pusing. Ada nggak? Allah Maha tahu. Nanti dibikin pusing beneran tuh. Jangan ya. Bahkan seandainya pusing beneran tapi ringan, ulama dulu tadi memaksakan diri tetap hadir di majelis ilmu karena berharap dengan dia belajar justru menjadi sembuh. Boleh jadi itulah berkah ilmu. Ya. Wa yastagilu bi, kemudian dia sibuk dengan ilmu tadi biqadil al-imkan, sejauh mungkin dia mampu, tetap walaupun sakit, walaupun sibuk, tetap dia fokus dengan ilmu. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda siapa? Ya Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Ya, termasuk dalam hal ini kalau niatnya betul-betul sungguh-sungguh kita ingin meraih ilmu. Bahkan kalaupun kita sakit, asal sakitnya tidak berat, kita tetap memaksakan diri. Karena apa tadi? Kita fokus terhadap ilmu, ya. Dan itu akan tetap menjadi berpahala, ya. Li'anna darajatal ilmi, karena derajat ilmu, darajatu warasatil anbiya, ya. Itu derajatnya adalah sebagai warisan nabi. Wala tanalul ma'ala illa bisyakil anfus, dan tidaklah Anda, kata musannif, tidaklah engkau bisa meraih derajat yang mulia kecuali bisyakil anfus, dengan apa istilahnya, jiwa yang mengalami tadi mungkin kesulitan, penderitaan, kelelahan gitu. Jadi yang namanya meraih kemuliaan, kesuksesan dalam ilmu itu tidak bisa dengan kita berleha-leha, bersantai-santai. Kadang-kadang dengan jiwa yang tadi mungkin sempit, dalam arti karena banyaknya kesulitan yang kita hadapi, banyaknya kelelahan, kurang tidur, ya. Tapi insya Allah kita yakin kalau kita bersusah payah sekarang ini, menderita kesulitan, tantangan dan lain-lain, insya Allah nanti Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Kita akan jadi hafiz Quran, akan jadi ulama, pejuang Al-Quran, insya Allah. Tidak cukup dengan amin-amin saja kan, dengan usaha keras, dengan kesabaran menanggung beban penderitaan, kesulitan, ya. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim, an Yahya bin Katsir qala, ia berkata, la yustata'u al-ilmu bi ruhatil jismi. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan badan yang banyak istirahat. Artinya sebaliknya, ilmu akan diraih dengan badan yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, menahan kantuk, menahan lapar, ya kan, menahan lelah. Ini paham kan nih? Tolong perhatikan. Jadi ilmu hanya akan diraih dengan tadi, bukan dengan banyak istirahat, banyaknya bersenang-senang, tapi dengan justru penderitaan, kelelahan, menahan kantuk, menahan lapar, ya. Wabil hadis, dan di dalam hadis dikatakan, huffatil jannatu bil makarih, yang namanya surga itu akan dihalangi, dirintangi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Betul tidak? Betul tidak? Contoh gini, belajar itu kan tadi
sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sukai. Kenapa? Karena kita pinginnya apa? Main, betul? Bukan belajar di pondok apalagi. Pinginnya mah di kalau sekolah juga apa? Pinginnya mungkin nggak mondok supaya bebas bermain. Maka belajar kadang-kadang perkara yang tidak kita suka, apalagi mondok. Padahal jelas ini jalan ke surga. Kata Nabi kan jelas. Ya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan min turukil jannah. Siapa saja yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ya, cuma tadi jalan ke surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai. Kita benci belajar, kadang-kadang pengennya main. Makanya kan kalau orang tidak sabar, baru mondok sehari 2 hari udah pengen keluar. Belum menghasilkan sudah keluar. Kenapa? Tadi karena yang namanya surga itu direntangi dengan hal yang tidak disukai. Padahal bersabar atas al-makarih itulah yang menjadikan kita sukses di dunia dan terutama nanti di akhirat masuk surga. Ya. Wakila syi'ron, dan dinyatakan sebagai sebuah syair, ya, turiduna idrokal ma'ali rahisatahu, kalian ya ingin meraih kemuliaan tapi dengan sesuatu yang remeh. Kadang-kadang mungkin tadi dengan biaya yang rendah. Enggak bisa, ya. Bahkan seandainya kalian mengeluarkan biaya, orang tua kalian biaya yang mahal, belum tentu juga berhasil. Kenapa? Wala buddha dunasyudi min ibn nahli. Tetapi justru ya, kemuliaan tadi bisa diraih karena sengatan lebah. Dalam arti apa? Dengan penderitaan yang kita alami. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak sabar ya karena menderita dalam meraih ilmu, maka nanti di masa akan datang dia tidak akan sabar dalam menghadapi pedihnya kebodohan. Ya. Jadi pada nanti kita menjadi orang bodoh, mendingan sekarang kita belajar walaupun harus mengalami banyak penderitaan, gitu ya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Telah berkata Imam Syafi'i, semoga Allah meridhoinya, haqqun ala ahli ilmi. Jadi kewajiban bagi seorang ahli ilmu bulughu ghayati judi fil iktisari min ilmi. Jadi dia justru harus betul-betul dalam puncak kesungguhan menyebarkan, memperbanyak ilmu. Memperbanyak ilmu berarti dalam belajar. Iksar di sini bisa menambah ilmu terus, ya, bisa juga dengan menyebarluaskannya, mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian wasabru ala kulli aridin dunatolabihi, sabar dalam menghadapi semua rintangan dalam meraih ilmu. Jauh dari orang tua harus sabar. Jauh dari kemudian kita permainan yang biasa dilakukan justru oleh teman-teman kita yang tidak mondok. Sabar, ya. Wa ikhlasun niyatilillah, ikhlas niatkan Allah, ya. Fidrok ilmi, dalam meraih ilmu, nason baik, misalnya Al-Quran, As-Sunnah. Wa istimbaton, baik dalam mengkaji hal-hal yang tadi digali dari Al-Quran, As-Sunnah. Warugbatu ilallah, sangat berharap pada Allah, merindukan Allah. Fil auni alaih, untuk kemudian Allah menolong dirinya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah SAW, ya,
ahris ala ma yanfauka wasta'in billahi ta'ala. Jadi fokuslah, sungguh-sungguhlah terhadap apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu, dan jangan lupa untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu poin yang ke-18. Jadi sebetulnya kita ini baru untuk saat ini baru membahas satu poin, plus tadi poin ke-17 yang belum dituntaskan. Baik, mungkin udah 1 jam ya kita mengadakan kajian ini ya. Sementara itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian hafal, dan yang penting bisa kalian amalkan dalam kehidupan ya. Baik, dikembalikan kepada host pengatur acara. Terima kasih kepada Abi yang telah menyampaikan kajian pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, apa yang beliau sampaikan kepada kita semuanya bisa menjadikan ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, juga kepada para santri yang Allah muliakan, setelah pemaparan materi yaitu sesi tanya jawab, seperti biasa bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan atau para santri yang memiliki pertanyaan terkait apa yang tadi disampaikan oleh guru kita, silahkan untuk ditanyakan. Sepertinya tidak ada dari para santri, juga dari YouTube. Kita langsung saja ke acara yang terakhir, yaitu penutup dan doa. Namun sebelum itu, sebelum kita tutup acara pada hari ini, alangkah lebih baiknya agar menambah keberkahan acara pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan langkah serta niat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa pada kesempatan kali ini insyaallah akan dipimpin oleh akhuna Hafidhur Rizki. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sadatin ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan wafiyan ma huwa yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan wa taubatan maqbulah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa'. Allahumma tahhir qulubana minasyakki wa syirki wa nufusana minat-tami wa amalana minar riya wa furujana minaz zina wa lisanana minal khizbi wal ghibah wa uyunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun ma tukhfis sudur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afina bi jalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izu bil isna wa ahla wa tudillu bihal kufra wa ahlah. Allahumma ansur man nasraddin waqdul man qata.
اللهم استرنا بسترك الجميل واخرجنا من الدنيا مسلمين اللهم استرنا بسترك الجميل واخرجنا من الدنيا مسلمين اللهم استرنا بسترك الجميل واخرجنا من الدنيا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akhuna Hafizul Rizki yang telah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang yang paling mulia bukanlah orang yang paling berilmu, akan tetapi orang yang mulia adalah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang ikut berpartisipasi dalam kajian siang hari ini. Mudah-mudahan langkah serta niat para pemirsa semuanya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang terakhir, saya memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalam memimpin acara pada hari ini. Saya mohon maaf. Saya Muhammad Zulfikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.